Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, gue kasih review ya pertandingan Kamis dini hari melawan Newcastle United, pertandingan terakhir di Old Trafford sebelum minggu depan pekan ke-38 tandang ke Brighton. Terus tanggal 25 Mei final Piala FA. Jadi eh, nonton lah semalam ya. Gue agak tidur sebentar terus kebangun, nggak bisa tidur lagi ya udah. Kalau sebagai gambaran awal sih ternyata kita bisa kok mainnya bagus gitu loh. Dan gue kasih tau Manchester United kayak gitu. Semangat, semua bola dikejar, bagian pertahanan, bagian penyerangan. Terlepas dari hasil akhir ya, gaya bermain, gameplay, strategi itu kayak begitu gitu loh. Mungkin nggak terlalu possession football karena menurut statistik kita juga nggak menguasai bola banget, tapi bola dikejar, eh, semangatnya gitu loh, ngejar bolanya, udah saling mengerti. Oh, nggak ada yang bingung gitu loh. Oke, kok sini ke sini. Ya kalau permasalahan kan juga ya kualitas pemainnya gitu loh. Kalau dulu dengan sistem gaya main kayak begitu, setiap posisi individu-individunya itu emang istilahnya emang udah kualitasnya high gitu, tinggi gitu loh. Kalau ini kan ada beberapa pos yang ibaratnya ya kualitasnya rata-rata. Jadi walaupun emang udah gaya mainnya udah United Identity banget, itu gaya United Identity kayak gitu tuh. Semangat, passionnya gitu loh, mentalnya gitu. Nah itu yang United Identity yang udah hilang gitu selama ini. Dan itu kemarin ya dua pertandingan inilah lumayan lah. Cuman ya itu dia secara kualitas juga beberapa pemain pos pemain yang emang masih di bawah gitu ya, di bawah standar lah. Dan karena kita jadi berpikir juga ya kenapa dari awal musim nggak main kayak begini gitu ya, atau mungkin ya gue kan pernah bahas ya kalau lo lihat di episode gue sebelumnya ada yang judulnya jadi Ten Hag main game plan apa gitu, jadi itu part 2 juga dari pembahasan gue mengenai pelatih Belanda. Gue bahas kan situ emang Ten Hag sama ini mainnya bercoba untuk main direct gitu loh. Mungkin dia saat itu bermain direct karena banyak pemain yang cedera. Yang pas dipasang juga pemainnya tidak menunjukkan performanya gitu loh. Nah, kali ini dia melepaskan tuh gaya main directnya itu yang seperti gue bilang di preview, lebih sporadis, mainnya enak, berani menyerang gitu, berani menekan, dan nggak ada yang lama megang bola gitu ya, nggak ada yang terlalu lama megang bola. Ya mungkin ya lo bisa kalau nonton pertandingan ya, sekali lagi inget ya, selalu nonton pertandingan. Ya kelemahan-kelemahan kayak di Garnacho, nah kayak gitu tuh sayap kiri. Atau mungkin kayak di Amat kan udah bagus tuh. Cuman kanannya kan Wan Bisaka backnya sebagai ibaratnya sisi kanan tuh kan bagiannya mereka. Nah Wan Bisakanya ini eh, banyak ambil posisi yang juga salah, dia crossing nggak bisa, nendang ke gawang juga susah, gue nggak ngerti itu orang bisanya tackle doang gitu. Jadi nah itu yang gue bilang gitu loh. Jadi gue rasa kalau dengan game plan ini, skema seperti ini, Ineos kan juga ngeliat kan, dan Ten Hag kan nunjukin nih game plan gue loh, dan gue bisa loh main bagus, tinggal lo kasih gue pemain-pemainnya aja gitu loh. Ya gue katakan, gue udah bilang, Ten Hag terus gitu loh. Ya, dan itu works kalau gue bilang dengan gaya bermain seperti ini gitu loh. Gue coba bahas dulu dari line up ya. Ternyata gue ada beberapa banyak yang gue nggak sangka gitu akan main gitu. Jadi kipernya Onana, benar, kanan Wan Bisaka, kirinya Dalot, Casemiro kembali center back. Nah, gue pikir Kambuala bakal main, ternyata Johnny Evans. Waduh, ini riskan juga ya. Di DM-nya itu ada Amrabat, nah ya sama Maino.
Gue bilang sih sebenarnya 4-2-3-1, cuman 4-2-3-1-nya ini Bruno-nya agak jadi false nine sih sebenarnya. Cuman Bruno sih gila banget ya. Nih orang habis cedera kok kayak habis kayak setan, habis itu mainnya kesetanan deh. Nah, peran Amrabat ini penting gitu loh. Jadi Maino ini dia kan tipe box to box sebenarnya kan, ya central midfielder lah. Itu namanya central midfielder tuh kayak gitu. Jadi dia yang bagaimana dia ngebawa giring bola, membuka ruang gitu kan. Nah, Amrabat ini adalah orang pertama yang menerima bola dari pertahanan, tapi orang terakhir juga sebelum lawan menembus jantung pertahanan gitu loh. Itu fungsinya, dan bener-bener ya kayak kalau zaman dulu sih, zaman dulu tuh kayak zamannya pas Roy Keane. Nah, itu kayak gitu tuh peran Amrabat tuh, dan dia melakukannya dengan baik gitu. Ada yang kalau lu lihat kan dia lari tuh, dia blok tendangannya pemain Newcastle tuh si Gordon ya. Wah, itu kayak pas kejadian dia waktu itu ngejar Mbappe tuh. Nah, Amrabat tuh bagus di situ. Dan gue rasa dia sama Maino cocok gitu loh. Dan Maino yang memang harus cocok dengan tipe-tipe seperti ini. Yang fighter gitu, yang defensive midfielder yang determinasinya tinggi gitu. Tackling berani. Nah, itu cocok nih. Makanya gue bilang kalau komposisi ini tengahnya nih Amrabat sama Maino nih double pivotnya ini bisa dipertahankan terus lawan Brighton, mungkin juga di final Piala FA. Gue rasa sih bisa, dan gue masih punya keyakinan untuk bisa dengan tengah kayak gini, asal nggak ada hal-hal di luar non teknis ya mental lah, masalah emosi lah ya kan, gue rasa bisa mengimbangin gitu. Nah, jadi kalau gue lihat kalau misalnya Amrabat ini bisa dilihat, oh ketemu nih pairingnya dia sama positioningnya dia yang pas gitu loh. Ada yang bilang dia suka terlambat gitu ya, suka lama. Enggak juga sih. Kalau gue bilang ya kesalahan-kesalahan kecil individual error pasti ada lah gitu. Ya gue bilang sih Amrabat sebagai opsi murah ya fine-fine aja dipermanenkan, dan gaji dia gak tinggi loh. Gaji dia tuh cuma 65.000. Gedean gajinya Aaron Wan-Bissaka atau si Rashford gitu, atau siapa gitu. Ya emang Liga Italia kan standarnya masih di bawah Inggris ya. Maksud menurut gua lo nego aja ke Fiorentina, mungkin Amrabat gajinya naikin jadi 80.000 atau 90.000 gitu. Terus Fiorentina dia gue udah ngasih fee nih di awal waktu itu buat peminjaman 10 juta, ya lo coba aja, mungkin kita bisa Ineos negosiasikan sisanya nambah 10 juta dulu gitu. Habis itu nanti ada add-onsnya. Terus nomor 10-nya McTominay yang gue nggak ngerti ini fungsinya apa gitu ya. Gue nggak melihat dia ada berfungsinya dari kemarin. Kirinya Garnacho, false nine-nya Bruno, nah kanannya gue pikir Anthony, ternyata Amat, dan dia bermain bagus. Baiklah. Jadi Amat ini gue pikir kemarin cedera, ternyata enggak. Dia bisa main, dia bisa fluid juga gerakan-gerakannya. Mungkin ya kelemahan Amat ini satu, dia decisionnya aja. Biasalah masih muda gitu ya, 21 umurnya. Sama mungkin badannya sih. Badannya mungkin harus lebih lebih di start gitu kalau bahasa ininya. Lebih diototin gitu supaya dia kalau adu body, kalau dia mau masuk ke ini masih kuat gitu. Karena gue lihat kemarin dia ke senggol baju dikit kali mungkin ya, dia jatuh gitu, kayak gitu gitulah. Soal balancingnya dia, balancingnya dia masih suka pleset gue lihat. Nah ini kan skillfulnya skillfulnya ada nih, skillnya tuh ada kan. Si Onana juga bilang paling skillful siapa, Amat. Cuman materi-materi lainnya nih kayak tadi gue bilang, bodinya, balance-nya itu harus coba ditingkatkan. Dan gue rasa kalau ini dia berlanjut, yang gue rasakan berlanjut, dia bisa geser Anthony sih sebagai starter gitu ya. Nah, menit ke-5 sampai 15 menit ke depan, wah itu bagus banget. Gue bilang ini nih United identity nih.
mainnya kayak begini, ngotot. Ya nggak apa-apa, ada tendangan yang ke gawangnya, nggak off target lah. Kita menghasilkan lumayan juga shoot shoot on targetnya 8 sama sih sama Newcastle. Nggak apa, emang Newcastle menyerang juga gitu loh, menyerang juga. Cuman pertahanannya bagus. Emang apa? Gaya Manchester United kayak begini, bukan possession football untuk menjaga supaya gawang nggak keserang gitu terus kita memainkan, nggak begitu. Emang gaya Manchester United kayak begini, United identity tuh kayak begini. Kita diserang, tapi kita harus menyerang lebih banyak dan bisa menciptakan banyak gol. Itu yang gue bilang United identity itu permainannya itu gitu loh. Nah, dapatlah gol Kobbie Mainoo. Keren, finishingnya cool. Oke, babak pertama selesai. Gue pikir ini kalau nambah 1 gol lagi, oke, ini milik kita nih. Ternyata Newcastle banyak menyerang. Emang gitu, resikonya emang selalu begitu. Jadi ini emang Newcastle Manchester United kan begitu. Dari dulu tuh identitinya begitu. Oke, gue kemasukan 2 ya, gue akan masukkan 4. Nah, gue akan masukkan lagi 5. Kayak gitu loh. Dapatlah Anthony Gordon ya, gol. Ya menurut gue sih, ya itu si siapa namanya Casemiro kembali telat ya dari offside-nya telat dikit gitu ya, dia kurang maju dikit aja. Sama ya lo tau sendiri si AWB ya, dia antisipasi antisipasi dalam membaca situasi itu selalu kalau bola-bola crossing gitu, mau yang datar mau yang crossing itu pasti bola-bola silang itu pasti dia ini deh telat gitu. Makanya gue bilang di episode sebelumnya kayaknya ini orang dijual. Terus kemudian menyerang Amad Diallo kembali menimbulkan banyak creative chances. Bruno Fernandes gila banget mainnya. Dapatlah gol dari set piece. Ya sebenarnya nggak begitu terlalu organisir banget sih set piece-nya karena pemain Newcastle nyundul, bolanya jatuh di Amad Diallo dengan insting yang bagus, dia langsung tendang gitu ya. 2-1. Terus mulai ada pergantian pemain. Jadi gue rasa mudah-mudahan ini mungkin disimpan ya sama Erik ten Hag supaya nggak terlalu cepat cedera. Garnacho, Mainoo sama Amad diganti, masuklah Licha. Terus masuklah Højlund dan masuklah Rashford. Yang dimana agak viral tuh, bukan agak sih, viral. Rashford ada clash dengan salah satu supporter, ya. Yang menurut gue nggak perlu dia begitu. Dan gue rasa sih ini adalah tanda-tanda dia untuk cabut di musim panas ini sih. Semoga di England dia bermain cukup baik sehingga harganya naik gitu ya. Jadi gue rasa sih Rashford sih ya udah gimana ya, lu kalau udah dalam satu lingkungan kerja lo aja lo udah cepat emosi gitu loh, ke-trigger dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting juga, ya itu berarti lo udah jenuh dan lo harus pindah. Dan dapatlah gol Højlund. Inilah Bruno, assets langsung Højlund. Udah deh. Menurut gue Bruno sekarang lo kalau dibilang creative chances-nya banyak tapi nggak bisa mendingan lo kasih ke Højlund aja deh, umpan ke Højlund aja deh. Udah gue rasa Højlund ngerti kok, dia sebagai seorang striker instingnya dia pasti akan dapat kok untuk ini gue tendang dengan kaki kanan menuju sini, ini gue sedang tendang keras dari sudut sini ke sini ya. Walaupun yang pas terakhir tuh dia seharusnya bisa nendang ya, kenapa dia malah umpan ke Rashford ya, mungkin nggak tahu dikodein kali atau takut sama Rashford gitu ya. Sempat Newcastle tambah gol 3-2 tapi nggak sempat ngejar. Jadi menurut gua inilah Manchester United sesungguhnya. United identity-nya seperti ini, lo bermain dengan semangat, determinasi yang tinggi, mental yang kuat, walaupun seperti disamain masih ada ini lagi, semua bola dikejar, saling memahami sebagai tim. Nah inilah yang gue bilang United identity ya seperti ini gitu loh. Dan gue rasa lawan Brighton mungkin nggak begitu terlalu penting ya pertandingannya. Nah berarti kita juga udah sulit untuk mencapai kompetisi Eropa melalui peringkat liga karena Chelsea pun menang. Terus kita sama poinnya dengan Newcastle. Apapun pertandingannya paling
apapun hasilnya, mungkin Newcastle kalah, kita pun juga tetap paling mentok di peringkat 7. Jadi kalau gue bilang sih nanti di Brighton mungkin tim-tim pemain-pemain yang udah mau pindah kayak Varane sama Martial kasihlah game perpisahan gitu. Nah, biar nanti kita bisa fokusnya bener-bener di FA Cup final. Oke, itu aja bahasan hasil pertandingan Manchester United lawan Newcastle Kamis dini hari. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Oke, sampai jumpa.